Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Seorang tahanan berinisial AAB tewas di dalam tahanan Mapolsek Kutikana, Kabupaten Sumba Tengah, diduga akibat dianiaya oknum anggota polisi. Saat ini, 4 oknum anggota polisi yang terlibat penganiayaan sudah dicopot dan masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Propam Polda Nusa Tenggara Timur. Kapolres Sumba Barat pun telah menemui keluarga korban untuk menyampaikan permohonan maaf sekaligus memastikan jika anggota polisi yang diduga menganiaya saat ini telah diamankan dan sedang dalam pemeriksaan. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Risian Krisna mengatakan jika 4 oknum anggota polisi terbukti bersalah akan diberikan sanksi tegas. Polda telah menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terkait kasus di Sumba Barat, yaitu tim dari Propam dan Itwasda untuk melakukan pemeriksaan terhadap personil yang diduga melakukan kekerasan terhadap tersangka. Dan saat ini 4 orang anggota telah diperiksa dan kemudian saat ini sudah ditempatkan di tempat khusus. Sebelumnya keluarga korban merasa ada kejanggalan atas kematian korban karena ditemukan beberapa luka lebam. Polda NTT pun mengirim tim bidokes dan forensik untuk melakukan otopsi terhadap jenazah korban. Hasil otopsi diperkirakan keluar 1 hingga 2 pekan ke depan. Kasus yang sama juga terjadi di Aceh beberapa waktu lalu. Seorang tersangka SA warga Aceh Utara tewas usai menjalani pemeriksaan polisi oleh personel Satreskrim Polres Bener Meriah Aceh terkait kasus dugaan penadah barang curian. Tewasnya tersangka SA diduga dianiaya 4 oknum penyidik Polres Bener Meriah usai ditangkap di Medan, Sumatera Utara. 4 oknum yang terlibat penganiayaan sudah dicopot dari jabatannya sebagai penyidik di Reskrim Polres Bener Meriah dan ditahan di Propam Polda Aceh untuk pemeriksaan etik serta secara pidana. Saya memohon maaf sebesar-besarnya pada pihak keluarga atas tindakan anggota saya di lapangan, dan untuk persoalan anggota kami sudah ditindaklanjuti oleh Polda Aceh. Data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, sepanjang tahun 2021, Komnas HAM menerima 2.331 aduan terkait HAM. Dari ribuan aduan tersebut, klasifikasi tertinggi yakni aduan terkait Polri. Ketua Komnas HAM Taufan Damanik mengatakan, pengaduan terkait Polri kebanyakan terkait ketidakprofesionalan prosedur kepolisian, kemudian kekerasan, hingga penyiksaan oleh aparat kepolisian terhadap warga sipil. Tim Liputan Metro TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merespon mengenai persepsi masyarakat terhadap Polri dengan munculnya tagar percuma lapor polisi. Kapolri mengingatkan kepada jajarannya agar menanggapi serius setiap laporan yang dibuat oleh masyarakat. Dengan adanya sejumlah tagar tersebut, Kapolri meminta seluruh jajarannya melakukan evaluasi dan menerima kritik dari masyarakat. Muncul fenomena tagar viral for justice. Jadi ini kemudian sudah melekat di masyarakat bahwa harus viral. Karena kalau tidak viral, maka prosesnya tidak akan berjalan dengan baik. Di satu sisi, tentunya kita harus menerima semua persepsi-persepsi yang muncul di publik ini sebagai bagian dari evaluasi, bagian dari kritik terhadap kita, dan tentunya ini adalah waktunya kemudian kita memperbaiki, berbenah untuk kemudian melakukan hal yang lebih baik untuk memenuhi harapan masyarakat. Pemirsa, untuk membahas aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap sejumlah tahanan,
Telah bergabung bersama kami dari luar studio ada Kombes Pol Ahmad Ramadan selaku Kabag Penum Mabes Polri dan juga ada Muhammad Isnur selaku Ketua Bidang Advokasi YLBHI. Mas Isnur, Pak Ramadan, selamat malam. Selamat malam Mas Kevin. Selamat malam Mas Kevin. Selamat malam Pak Ramadan. Selamat malam. Baik, salam sehat semuanya. Saya ke Pak Ramadan langsung. Pak Ramadan, kenapa kemudian kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri kepada tahanan ini masih terjadi, meskipun mungkin pembenahan memang sedang berlangsung di tubuh Polri? Betul. Jadi di dalam 16 program prioritas Kapolri, nomor 14, 15, 16 itu adalah pengawasannya. Baik itu pengawasan pimpinan terhadap bawahan, kemudian 14 masalah penguatan fungsi pengawasan, dan yang ke-16 adalah melibatkan masyarakat dalam mengawasi kepolisian. Ya. Jadi itulah 16 program prioritas Kapolri. Tentunya ini harus ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran, baik di Mabes Polri, Polda maupun Polres. Terkait kasus-kasus yang telah terjadi, khususnya kasus kekerasan, perlu saya sampaikan bahwa Polri tidak pernah membiarkan dan tentunya tidak pernah mentolerir kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota, sekalipun itu dalam penanganan kasus. Dalam penanganan kasus, kita harus melakukan tindakan secara humanis dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketika ada anggota yang melakukan pelanggaran, tentunya Pak Polri akan menindak dengan tegas. Pak Ramadan, mohon Baik maaf suaranya agak terputus-putus. Maupun pelanggaran pidana. Halo Mas Kevin, apa masih bisa Iya. mendengar suara saya? Baik, silakan Pak Ramadan. Ya, saya ulangi lagi. Bahwa Polri tidak pernah mentolerir ya Iya. tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya dalam penanganan kasus. Tentunya bagi anggota yang melakukan pelanggaran, terutama kekerasan, akan menerima resiko. Apakah itu tindakan disiplin sampai proses pidana. Demikian Mas Kevin. Oke, saya ke Mas Isnur. Mas Isnur, kalau menurut Anda persoalan aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi kepada tahanan ini merupakan persoalan oknum saja, ataukah memang ada sistem yang kemudian membuat oknum polisi ini akhirnya kemudian bertingkah, Mas Isnur? LBH, Mas Kevin melakukan riset beberapa kali, sejak 2005 sampai 2012, terus-terusnya. Kami menemukan survei kepada angka-angka yang pernah diproses di penyidikan. Sangat mencengangkan Mas angkanya, bahwa 80% orang yang pernah berproses di penyidikan mengakui pernah mengalami penyiksaan. Baik itu kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual. Jadi kalau angka-angka itu kemudian di persentase, itu sangat banyak angka-angka temuannya. Belum yang kemudian mengadu ke LBH. Kami melihat ini ada problem sistemik, Mas. Maka perlu dicek kembali, menurut saya, seluruh aparat ya, terutama di bagian reserse dan juga bagian lainnya, baik itu pemahaman, baik itu kemudian persepsi mereka tentang kekerasan maupun psikologi mereka. Jangan-jangan kemudian itu menjadi semacam hal yang dianggap normal ketika dalam melakukan penyidikan-penyidikan. Mas Isnur, alasan kemudian penganiayaan itu dilakukan, itu kenapa? Biasanya ada dua hal, Mas. Pertama ini adalah pengakuan keterangan, pemaksaan ya mengaku. Yang kedua itu pencarian bukti-bukti dan lain-lainnya. Itu biasanya di situ. Padahal kalau kita baca misalnya di dalam KUHP, keterangan tersangka bisa tidak mengakui. Maka kemudian tidak lagi kemudian pemaksaan pengakuan keterangan dalam penyidikan di KUHP seperti itu. Nah, hal-hal lainnya mungkin kekerasan di saat di lapangan ya, terkait demonstrasi, pengamanan dan lain-lainnya. Semalam kami dapat kabar dari Mesuji, itu pun sama terjadi kekerasan terhadap masyarakat saat mereka mempertahankan lahannya. Oke, Pak Ramadan, ternyata kasusnya kalau menurut YLBHI cukup banyak. Tanggapannya silakan Pak Ramadan. Ya,
harus diakui bahwa kasus yang dilaporkan memang banyak. Tetapi kalau kita melihat data yang ada di Perisi Propam Polri, kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat ya, dari tahun 2020 sampai 2021, di mana di tahun 2020 ada 121 kasus, dan di 2021 ada 82 kasus, sehingga terjadi penurunan. Dan seluruh kasus yang ada, apakah itu 2020 maupun 2021, semuanya diproses pidana. Ini menunjukkan bahwa bentuk transparansi publik, ya, bahwa kita melakukan proses ya, kita tidak pandang bulu apakah itu pelakunya berpangkat perwira ataupun bintara, kalau dia melakukan proses secara keliru ya. Tentu ini bukan sistem ya, karena sistem di kepolisian tidak memberikan jalan seperti itu. Tentu ini adalah pelanggaran ya yang dilakukan di luar SOP ya. Ini bisa kita bilang oknum ya. Sehingga kalau kita melihat data bahwa kasus yang ditangani Polri itu adalah ratusan ribu ya kalau seluruh Indonesia. Ya. Namun kalau kita lihat, kalau dikatakan 80%, sesuatu hal yang berlebihan gitu. Tapi harus kita akui bahwa masih ada oknum anggota yang melakukan hal tersebut. Dan Pak Ramadan, tapi bentuk pengawasan yang dilakukan dari Mabes Polri nih Pak Ramadan kepada tingkat di Polda, tingkat di Polsek maupun di Polres begitu, supaya kemudian oknum-oknum ini tidak melakukan kekerasan kepada orang yang berlaku hukum, itu bagaimana caranya Pak Ramadan? Di Mabes Polri itu ada divisi Propam ya, di Polda juga ada bidang Propam, di Polres juga ada Propam. Tentu ini adalah pengawasan internal kita ya, mengawasi setiap yang dilakukan oleh anggota Polri. Kemudian juga tingkat pengawasan di lingkungan reserse sendiri ada wasidik ya, pengawasan penyidikan gitu ya. Tentunya pengawasan internal itu memang tidak cukup, sehingga kita harus membuka tangan untuk melibatkan diri dari pihak eksternal. Tentunya apapun laporan, sekalipun kritik, demi membangun Polri itu kita terima. Demikian. Oke. Baik, penyelesaian dari aksi kekerasan yang mungkin dilakukan oleh oknum polisi sampai saat ini ditangani seperti apa Mas Isnur? Ya, standarnya kami selalu melaporkan ke Propam, dan ada banyak kasus juga Propam memberikan SP2HP. Tapi saya ingin bilang bahwa sinyal yang diberikan oleh Pak Kapolri sekarang dan Pak Ramadan di forum ini sinyal yang bagus. Bahwa setiap pelanggaran tidak ditoleransi. Maka kemudian kami akan menagih, kami akan mengecek. Misalnya semalam ada kekerasan di Mesuji, kami akan minta Pak Kapolri menindak para aparat yang melakukan kekerasan. Apakah akan diberikan sanksi dan lain-lain gitu. Dan juga di berbagai belahan wilayah lainnya juga kami akan uji setiap laporan yang kami sampaikan ini sejauh mana respon perubahan atau laporan yang kami laporkan ini ditindak ya. Itu harusnya menjadi perubahan yang sistemik gitu. Kalau emang dia oknum ya tanpa pandang bulu, semua harus diberikan sanksi dengan tegas dan menciptakan kultur baru ya, kultur di mana mengayomi dan tidak melakukan kekerasan di mana-mana. Oke, Mas Isnur, ini oknum anggota polisi yang melakukan aksi kekerasan ini dilakukan oleh siapa? Jabatannya apa? Dan dilakukan di tingkat mana, Mas Isnur? Yang kami riset itu ada dua hal yang paling banyak dilaporkan. Yang pertama itu di level penyidikan. Dari mulai penangkapan, pemeriksaan, kemudian di ruang tahanan, dan yang juga banyak laporan adalah saat pengamanan. Baik itu unjuk rasa, demonstrasi, ataupun kemudian saat misalnya menghadapi warga. Ketika misalnya mempertahankan lahannya atau ada operasi-operasi terkait misalnya pembebasan lahan, penggusuran, dan lainnya. Itu angka-angka yang sering dilaporkan ke LBH YLBHI terkait kekerasan yang terjadi. Dan penting Pak Ramadan dan teman-teman Mabes Polri bahwa proses pidana itu harus sampai ke persidangan. Dan di persidangan kemudian disampaikan ke publik. Jadi orang kemudian meyakini bahwa penyidikan kepada anggota kepolisian yang melanggar atau melakukan kekerasan ini benar serius disidangkan di pengadilan dan kemudian pelakunya dipecat. Karena banyak juga kemarin catatan Mas Kurnia misalnya setelah diputus bersalah inkrah, tapi masih bertugas kemudian di kesatuan.
Itu yang jangan Oke. sampai ada. Oke, Pak Ramadan ada tanggapan? Tentu ya kami menanggapi ketika ada anggota melakukan pelanggaran, tentu prosesnya harus sesuai dengan aturan. Diproses sesuai dengan perbuatan dan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Sementara kasus itu berjalan, katakanlah pelanggaran pidana, tentu kita menganut asas praduga tak bersalah ya. Ketika sudah inkrah, kami pastikan kasus itu ketika sudah inkrah, kita akan melakukan sidang etik ya. Sampai ke tingkat pemecatan atau PTDH bagi anggota tersebut. Dan itu telah banyak dilakukan ya. Untuk tahun 2021 ini juga PTDH dilakukan hampir setiap Polda gitu ya. Oke. Demikian. Baik. Baik, Pak Ramadan dan juga Mas Isnur, kita berharap semoga tidak ada lagi aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri ke depannya. Terima kasih Pak Ramadan, terima kasih Amin. Mas Isnur telah bergabung Terima bersama kami kasih, di Prime Mas Time News. Kevin. Selamat malam.